Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Evi Yusuma. Jangan lupa tetap dukung channelnya dengan klik subscribe dan tekan gambar lonceng yang ada di sampingnya. Pada kesempatan ini, marilah kita saksikan video novel ulang tahun Ibu Mertua karya Evi Yusuma yang tayang original di platform KBMF. Selamat menyaksikan bab 33 novel ulang tahun Ibu Mertua. Din, sudah kamu dapatkan nomor Alka? Bapak mau bicara. Suara itu menyapaku dari belakang. Aku menoleh sambil mengulas senyum. Belum, Pak, biar aku cari Mas Alka nanti. Bapak gak usah repot-repot nyariin dia, Pak, ujarku datar. Dina, ini sudah 2 bulan. Alka tidak juga menjemputmu atau sekedar menengokmu ke sini. Kalian ada masalah apa sebenarnya? Kenapa dia begitu marah dan mengabaikanmu? Telisiknya. Hari ini aku sama Mbak Mayang mau ada survei ruko buat tempat usaha, Pak, doakan lancar. Ya, nanti baru aku urus masalahku dengan Mas Alka lagi. Ujarku mencoba meyakinkan Bapak kalau aku baik-baik saja. Lelaki dengan gurat wajah mulai keriput itu hanya menggeleng kepala. Lalu dia memutar tubuhnya dan duduk di ruang tengah sambil menunggu wedangan yang sedang ibu buatkan. Netraku mencuri pandang terhadapnya. Rasanya ada sekelumit iri terhadap kebersamaan mereka. Meski dengan kehidupan pas-pasan tetapi mereka saling setia dan mampu menua bersama. Kenapa aku dan Mas Alka tidak bisa? Cinta itu biasanya muncul pada awal menikah dan ketika sedang menggebu dengan gairah. Tetapi yang membuat awet itu ialah rasa sayang yang tumbuh seiring berjalannya waktu. Dia akan membuat kita memaklumi semua kekurangan dari pasangan dan memaafkannya. Masih teringat jelas apa yang ibu katakan waktu itu. Aku pun, andai kesalahan Mas Alka bukan menikah lagi, pintu maaf ini selalu terbuka lebar untuknya. Din, berangkat sama siapa? Suara ibu terdengar muncul dari belakang. Naik ojek ke depan. Bu, nanti ketemuan sama Mbak Mayang di depan minimarket. Kasihan kalau jemput ke sini kejauhan, ujarku. Ya udah, hati-hati tukasnya. Obrolan kami tidak berlangsung lama. Aku bergegas berangkat mumpung masih pagi. Khawatir bertemu dengan si pengganggu itu lagi. Raihan pasti akan memaksa untuk mengantarku kalau ketemu. Namun entah nasib sial apa yang menyertaiku akhir-akhir ini. Lelaki itu tampak sedang menikmati segelas kopi hitam di warung Biherni, warung yang kulewati ketika hendak menuju pangkalan ojek. Aku menutup wajahku berharap dia tidak menyapaku kali ini. Ada cewek gue lewat, ujarnya sambil menyeringai. Dia berdiri dan segera menyalakan sepeda motornya. Aku berjalan menunduk, malu sama orang-orang di kampung ini, mengingat statusku ialah wanita bersuami. Tetapi Raihan selalu saja tidak tahu diri, namun menolaknya hanya membuang waktu, karena dia akan terus menghantui hingga aku mengatakan iya. Dengan malas, aku naik ke atas sepeda motornya, lalu mengatakan tempat tujuanku. Beruntung dia tidak curiga kalau aku akan pergi ke suatu tempat. Aku akan tinggal di sana setelah ini agar terlepas kembali darinya. Baru saja aku turun dari sepeda motornya dan mengucap terima kasih. Telingaku menangkap suara dering yang familiar. Ya, suara itu berasal dari balik sakunya. Aku menatapnya tajam yang tampak salah tingkah sambil menggaruk-garuk kepala. Ray, kok itu mirip nada dering ponselku yang hilang? Ya, tanyaku sambil menatapnya. Elah, emang nada dering gitu punyamu saja, semua ponsel juga ada kali nada dering seperti itu, ujarnya sambil memarkirkan sepeda motornya untuk memutar. Coba aku lihat mana ponselmu. Aku mengulurkan tangan meminta bukti ucapannya. Aku ada urusan, cabut dulu. Iya, ujarnya sambil menarik gas dan meninggalkanku, mengabaikan permintaanku untuk melihat ponsel itu. Apa iya yang dalam saku Raihan itu bukan ponselku? Kok nada deringnya bisa kebetulan gitu? Nada itu, sering yang kupasang khusus untuk Mas Alka. Pikiranku yang sedang bercabang teralihkan oleh klakson mobil. Ternyata Mbak Mayang yang berkendara. Dia menjemputku menggunakan mobil Avanza miliknya. Ayo, Mbak Alma, pekiknya. Aku tergesa memasuki mobilnya dan duduk di sebelahnya. Maaf merepotkan, ujarku merasa sungkan. Gak merepotkan? Kok saya memang suka traveling dan paling bosan kalau di rumah, jadi anggap saja ini lagi ada event. Kekehnya, aku ikut tertawa. Tuhan Maha Baik, tiba-tiba mengirimkan sosok sebaik dia. Oh iya Mbak Alma, entah kamu tuh ketiban hoki apa, kemarin dari salah satu kampus ada yang ingin mengundangmu jadi pembicara.
Memberikan motivasi gitu buat peserta didik baru katanya. Bisa, pertanyaan yang membuat aku menggeleng-geleng kepala. Pembicara di kampus, Mbak Mayang gak salah, aku terkekeh menertawakan diriku sendiri. Lo apanya yang salah? Novel Mbak Alma yang penuh inspirasi dan motivasi itu layak untuk dipresentasikan di depan publik. Mbak, jadi tidak ada yang salah ketika Mbak diminta menyampaikan poin dan inti dari yang ingin disampaikan dalam novel itu, ujar Mbak Mayang. Asal Mbak Mayang tahu, aku ini cuma lulusan SMP. Mbak, mana pantas aku berbicara di depan mereka yang berpendidikan lebih tinggi dariku, gak mau ah. Aku minder, tolakku, Mbak Alma, justru itu poinnya, dengan atau tanpa pendidikan ketika seseorang memiliki motivasi untuk terus belajar dan memiliki kemauan, pasti akan ada jalan kesuksesan yang datang dari pintu mana saja. Mbak, justru itu sangat bagus agar para generasi muda itu nanti termotivasi oleh perjalanan hidupmu. Mbak, ujar Mbak Mayang lagi. Aku belum tahu, Mbak, belum pede aja rasanya. Kilahku lagi, jangan nanggung Mbak kalau berbuat sebuah kebaikan. Apa Mbak Alma tidak mau banyak anak muda yang bangkit karena terinspirasi novel Mbak Alma? Bisa jadi amal jariah lo, pikirkan lagi nanti. Terus hubungi saya lagi kalau emang bersedia. Ya, ujarnya lagi sambil tetap fokus menyetir. Ah, rasanya aku memiliki saudara. Mbak Mayang ini ngemong dan pola pikirnya dewasa. Beruntung sekali aku dipertemukan dengannya. Iya, nanti aku kabari kalau sudah siap, Mbak, ujarku pada akhirnya, meski belum tahu akan siap atau tidak. Ingat Mbak Alma, Tuhan memberikan kesempatan ini pastinya bukan tanpa alasan, jadi jangan sia-siakan sekecil apapun yang Tuhan berikan pada kita. Apalagi itu celah untuk menebar kebaikan, ujarnya lagi. Ah, aku jadi teringat Mas Alka, luruskan dulu niatmu. Dek, jangan silau dengan nominal, berniatlah menulis untuk menebar kebaikan, jangan berharap pada makhluk jika tidak ingin kecewa, berharaplah sama Allah. Ucapan bijaknya masih terngiang di telinga, kata Mas Alka, niatkanlah menulis itu untuk menebar kebaikan. Lalu benar juga yang dikatakan Mbak Mayang, kalau berbuat baik itu jangan nanggung, Allah sedang membukakan titian tangga untukku. Apa yang dikatakan mereka berdua benar, kini yang salah hanyalah aku. Ya, aku salah telah terlalu berharap pada makhluk bernama Alka, maka kini aku telah merasakan sendiri seperti apa rasa kecewa itu. Aku terlalu berharap padanya yang selalu berkata bijak dan menenangkan, mengharapkan dia setia dan akan menjadi imamku hingga surga nanti. Namun kembali yang dikatakannya benar, jika hati manusia bisa terbolak-balik dan berubah, seperti sekarang, kami sedang berada di ambang saling kehilangan. Hus, Mbak Alma, jangan ngelamun, entar cantiknya hilang. Mbak Mayang mengulangkan sebelah tangannya ke depan wajahku, membuatku mengerjap, rupanya aku tengah melamun terbawa pikiranku sendiri. Maaf, pikiranku suka jalan-jalan kemana-mana, kekehku. Jalan yang kami lalui tidak terlalu ramai, Avanza Silver yang kami tumpangi sudah mulai memasuki area kota di mana menorehkan banyak luka dan kenangan. Sebetulnya aku ingin menjauh dari sini, tetapi tempat ini cukup strategis dan harganya terjangkau karena pemilik ruko sedang butuh uang. Biarlah aku tinggal kembali di sini dengan jati diri baru Alma Humaira. Meskipun pada akhirnya aku dan Mas Alka nanti benar-benar berpisah, biarlah nama ini menjadi kenang-kenangan kalau pada masa itu kami pernah merajut mimpi bersama. Ah, dasar cengeng. Aku memalingkan wajah dan menyeka air bening yang tiba-tiba terasa hangat di sudut mata. Aku tidak mau menangisi pengkhianat yang sudah menorehkan luka. Perasaan ini harus segera move on dan memandang ke depan, bukan fokus pada orang yang mengabaikan. Ruko 2 lantai ini benar-benar membuatku jatuh hati. Meskipun baru menyewa, setidaknya aku bisa tinggal dengan leluasa di lantai 2. Lantai 1 bisa untuk memajang pakaian. Alhamdulillah tidak banyak hal yang didebatkan. Setelah mendapat kata sepakat, aku segera membayar sewa rukonya. Mbak Mayang, terkait pasokan pakaian, bisa bantu suplai sama saudara Mbak Mayang yang punya konveksi? Gak, tolehku padanya. Masih saja aku merepotkannya. Mau buka kapan emang butiknya? Tanyanya santai sambil menyesap kopi mocha yang ada di tangannya. Kami tengah mampir sebentar ke sebuah food court yang tidak jauh dari rukoku untuk makan siang. Food court ini berseberangan dengan ruko yang akan kujadikan toko pakaian. Besok, ujarku santai, Mbak Alma,
sehat, wanita itu terkekeh sambil menatapku. Lo kenapa? Tanyaku memandangnya heran. Mbak mau buka butik, bukan buat pecel lele kayak gini, gak bisa dadakan gitulah. Ujarnya sambil menggeleng kepala. Aku terkekeh malu, namun menatap menu pecel lele yang diantarkan oleh penjaga food court membuat pikiranku kembali tertarik ke belakang. Nanti Mas tanya Gibran lagi, Dek, kalau gak salah, nanti kita suplai bahan-bahannya saja. Jadi, Mas masih bisa tetap sambil jualan juga, hanya mengantar menu itu setiap pagi dan menjelang sore. Penggalan kalimat Mas Alka tiba-tiba terngiang di telinga lagi. Apakah ini pecel lele yang disuplai Mas Alka? Ah, bisa saja bukan, kan banyak juga yang emang berjualan pecel di sini. Mas Alka apa kabar? Ya, kenapa dia tidak mencariku? Masih saja pertanyaan itu bermain di otakku. Kugulir layar dan mencari nomor yang beberapa hari lalu kusimpan. Nomor tanpa nama untuk Mas Alka. Setelah aku siap, aku akan meminta Bapak menghubunginya, entah kapan. Aku masih berada di antara dua simpang keraguan. Ketika aku sedang menggulir daftar kontak, tiba-tiba aku melihat nomor lamaku yang memang kuhafal dan kusimpan. Teringat pada dering dari saku Reyhan, jemariku bergulir dan kupijit nomor itu, menunggu beberapa detik, lalu panggilan tersambung. Dek, ada rasa terkejut membentur dada. Kenapa nomorku aktif lagi sekarang? Dulu aku berkali-kali mencoba menghubunginya dari ponsel yang kupinjam dari Reyhan tapi gak bisa. Ya ampun, aku baru ingat, kalau nomor dari ponsel Reyhan adalah salah satu nomor yang terblokir dari ponselku. Lalu apakah selama ini nomorku aktif? Lalu apakah Mas Alka mencoba menghubungiku ke nomor itu? Dan, lalu siapa yang memegang nomor dan ponselku sekarang?